じゃあこっちはこっちもできんの？おおおいすごいすごい。なんか見ちゃいけないもの見た気がする。Kisah bermula dengan seorang kekasih bernama Andika dan Reina. Mereka tinggal bersama di apartemen sudah 2 tahun lamanya. Tapi Reina memutuskan untuk pergi karena dia sudah tidak tahan lagi dengan sikap Andika yang tidak peka sama sekali. Dan akhirnya hubungan mereka pun putus. Pada malam itu ketika Andika sedang bersantai, lampu mati sendiri dan TV-nya pun menyala. Setelah itu dia terkejut dengan botol yang ada di meja. Ada sosok wanita memakai pakaian serba putih. Melihat itu Andika takutnya setengah mati. Ketika hantu itu menyalakan lampu, Andika melihat wajahnya dan tidak merasa takut sama sekali. Karena wajah hantu itu sebenarnya sangat cantik. Hantu itu terus menatap ke arah Andika. Tetapi ketika Andika mengatakan dia tidak memakai bra, hantu itu pun malu. Ternyata hantu itu marah pada Andika karena dia tidak memikirkan perasaan Reina kekasihnya. Dia merasa bahwa Andika memperlakukan kekasihnya seperti habis manis sepah dibuang. Andika menjawab bahwa dia baru pertama kali melihat hantu. Jadi tidak mau hantu itu ikut campur dalam urusan hidupnya. Hantu itu mengatakan bahwa dia sudah mengawasi Andika dan Reina sejak awal. Tetapi selama 2 tahun Andika justru meremehkannya. Mendengar itu Andika sangat terkejut setengah mati. Karena jika hantu itu mengawasinya sejak awal, maka hantu itu juga melihat aksi berpatukannya bersama Reina. Tetapi setelah itu hantu itu pun marah karena Andika melirik susu kental manisnya secara tidak sengaja. Keesokan paginya Andika terbangun. Walaupun tamparan hantu itu mengenai wajahnya, tapi pipi Andika kelihatan memar. Saat di kantor, temannya yang bernama Kanan bertanya mengapa pipi Andika memar. Merasa lucu melihatnya, Kanan mengambil gambarnya. Tetapi ketika itu dia terkejut karena hasil foto menunjukkan bayangan hitam. Singkat cerita, Andika melihat dupa dan terus membelinya. Ketika dia menyalakan dupanya di rumah, hantu itu datang dan mengatakan bahwa aroma itu sangat menyenangkan. Pada keesokan harinya, Andika pergi ke kantor agen properti untuk bertemu Okuda. Di sana dia bertanya tentang apartemen yang disewanya. Karena beberapa hari ini dia melihat sosok hantu yang membuatnya penasaran. Tapi Okuda seolah-olah menutupi apa yang dia ketahui. Jadi Andika memutuskan untuk pulang saja. Ketika sampai di rumah, Andika melihat hantu itu membakar semua dupanya. Andika lalu membuka jendelanya dan memarahi hantu itu sehingga hampir menangis. Singkat cerita, ketika Andika sedang tidur di sofa, hantu itu mencoba untuk menyentuhnya. Merasa terkejut, Andika kesal dan bertanya apa yang sebenarnya yang dia inginkan. Tetapi hantu itu malah terlihat sedih. Dia menjawab bahwa dirinya tidak boleh keluar dari rumah ini karena rohnya telah terikat di bumi. Jadi jika Andika merasa terganggu, dia ingin Andika mengusirnya dengan cara apapun yang dia bisa. Hantu itu pun marah dan Andika mendekatinya untuk meminta maaf. Disitulah hantu itu mulai bercerita bahwa dia memilih tempat ini karena suka dengan pemandangannya yang membuatnya merasa terhubung dengan dunia. Andika bertanya siapa namanya, tapi hantu itu hanya ingat huruf depan dan belakang namanya, yaitu A dan I. Mendengar itu, Andika akan memanggilnya dengan nama Aisuke. Keesokan harinya, Andika meminta Aisuke untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bisa keluar dari rumah ini. Jadi, dia langsung menunjukkan kepadanya. Dia mencoba keluar dari pintu, tapi kembali lagi ke dalam ruangan. Tetapi karena hal tersebut, mereka berdua malah semakin dekat. Singkat cerita, ketika Andika tidur, Aisuke ingin menyentuh tubuhnya. Dan dia merasa sangat bahagia karena bisa menyentuh tubuh manusia tanpa menembusnya lagi. Melihat itu, Andika merasa kasihan karena selama ini Aisuke tinggal di apartemen ini dengan kesepian tanpa ada yang menemaninya.
Dan sekarang Aisuke sudah tidak lagi merasa kesepian karena dirinya sudah bisa berinteraksi dengan manusia. Sama halnya dengan Andika, sejak perpisahan dengan mantan pacarnya dia sudah tidak merasa sepi lagi. Karena setiap hari Aisuke selalu membangunkan tidurnya untuk berangkat kerja. Pada malam itu ketika Andika pulang kerja, dia diikuti oleh rekan kerjanya yaitu Kanan. Kanan mengatakan bahwa dia ingin mampir ke apartemennya Andika. Saat masuk ke apartemen, Kanan merasa bahwa aroma ruangan ini sangat mistis seperti aroma di rumah neneknya. Mungkin ini karena Andika selalu membakar dupa dan juga ada arwah Aisuke yang gentayangan di sana. Tetapi Kanan tidak bisa melihat Aisuke sama sekali, hanya Andika yang bisa melihatnya. Setelah mereka duduk di sofa, Andika merasa kurang nyaman karena dia tahu bahwa Aisuke tertarik dengannya. Untuk menjaga perasaannya, dia berpesan kepada Kanan agar segera pulang setelah menghabiskan minumannya. Tetapi Kanan justru semakin agresif untuk menggoda Andika. Dia ingin diobrak-abrik serambi lempitnya dan Andika cuma bisa pasrah. Tapi saat hal itu akan berlangsung, tiba-tiba Aisuke merasa iri saat melihat Andika pulang dengan wanita lain. Apalagi dia baru saja putus dengan pacarnya, malah berpatukan dengan Kanan. Andika pun menjelaskan bahwa dia tidak memiliki perasaan apa-apa dengan Kanan, karena dia hanyalah rekan kerjanya. Mendengar kata-kata Andika, Aisuke merasa bahwa dia ingin memiliki kekasih seperti Andika. Tapi ini cuma penasaran aja, karena dia ingin merasakan bagaimana rasanya pacaran, karena selama hidupnya dia tidak pernah merasakan cinta. Setelah Aisuke mengatakan itu, dia mendekati Andika untuk mempatuknya. Namun, Andika justru menahan Aisuke. Tetapi anehnya, Andika bisa menyentuh tubuh Aisuke walaupun dia seorang hantu. Ini kali pertamanya ada manusia yang mampu menyentuhnya, dan itu membuat Aisuke merasa sangat gugup. Keesokan harinya, Kanan kembali menemui Andika untuk membahas kejadian malam sebelumnya. Dia memberitahu Andika bahwa di kamar tersebut ada hantu yang sangat berbahaya. Kanan menyarankan Andika untuk mengusir roh itu. Dia pun menawarkan bantuan kalau bibinya seorang paranormal. Jadi Andika bisa meminta bantuannya. Andika merenung dan membelai rambut Aisuke. Dia memikirkan bagaimana kehidupannya kalau Aisuke benar-benar pergi darinya. Baginya menyentuh Aisuke sebagai arwah terasa sama nyata dan hidup. Begitu juga dengan Aisuke. Dia yang selama ini tak bisa bersentuhan dengan manusia, akhirnya merasa bahagia. Mendengar itu, Andika pun sangat penasaran apa yang sebenarnya membuat Aisuke mati sampai gentayangan. Singkat cerita, wanita bernama Misaki kemudian menjelaskan bahwa roh yang tinggal di kamar Andika merupakan roh yang terikat di bumi. Biasanya, roh tersebut sering muncul pada satu titik dan melekat pada tempat tertentu. Dia juga memperingatkan Andika untuk tidak berhubungan langsung dengan roh itu, karena bisa membahayakan hidupnya. Namun Andika sama sekali tidak ingin mengusir roh itu dari kamarnya, karena dia hanya ingin mengetahui apa penyebab wanita itu meninggal. Tetapi Kanan terus memaksa bibinya untuk mengusir roh itu dari kamar Andika. Sementara itu, Aisuke yang menunggu Andika pulang dikejutkan oleh paranormal yang masuk ke sana dan mengunci pintunya. Walaupun dia tidak bisa melihat arwah Aisuke, tapi dia bisa merasakan keberadaannya. Dia mencoba berkomunikasi dengan Aisuke bahwa kedatangannya tidak bermaksud jahat, tapi ingin membantu Aisuke untuk kembali ke tempat yang lebih tenang. Misaki juga menjelaskan bahwa jika Aisuke terus berdekatan dengan Andika, maka Andika bisa saja ikut mati bersamanya. Kemudian Misaki menunjukkan di mana arah pintu iblis agar Aisuke bisa keluar dari ruangan itu, dan pintu itu mengarah ke jendela. Di sisi lain, Andika dan Kanan menunggu di luar, tapi Andika terlihat gugup dan cemas. Setelah beberapa saat, Misaki keluar mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Andika pun langsung mencari Aisuke dan menemukannya di ujung balkon. Andika merasa lega karena Misaki tidak melakukan hal buruk kepada Aisuke. Tetapi Aisuke terlihat sedih. Dia meminta maaf jika kedatangannya telah mengganggu kehidupan Andika selama ini. Namun, Andika dengan tegas merasa tidak terganggu sedikit pun oleh kehadiran Aisuke. Andika pun menjelaskan bahwa dia hanya penasaran dengan latar belakang Aisuke. Jadi, dia meminta bantuan kepada Misaki agar bisa memahami Aisuke lebih mendalam lagi.
Mendengar itu, Aisuke pun kemudian bertanya apakah boleh meminta sesuatu yang mungkin terdengar egois. Ternyata Aisuke ingin menjadi kekasih Andika. Sekarang Aisuke sudah tahu bagaimana caranya pergi dari ruangan ini. Yang berarti mereka berdua bisa bermain dan jalan bersama. Mendengar itu, Andika memutuskan untuk cuti kerja demi mewujudkan keinginan dan membahagiakan Aisuke. Andika juga menyempatkan diri untuk membeli sepatu yang ada di pasar. Keesokan harinya, Andika memberikan hadiahnya kepada Aisuke. Dia sangat bahagia dan merasa cocok dengan pemberian itu. Kemudian Andika menyuruh Aisuke untuk terjun dari atas, karena dia tidak bisa keluar melalui pintu. Walaupun merasa ragu dan takut, Andika meyakinkan Aisuke untuk tidak khawatir, karena dia akan menangkapnya dari sana. Setelah itu mereka langsung senang-senang keliling kota. Tapi entah bagaimana, semua orang bisa melihat keberadaan Aisuke. Mungkin karena dia menggunakan sepatu pemberian dari Andika. Andika kemudian mengajak Aisuke ke sebuah kedai langganannya. Pelayan juga memberikan 2 minuman tanpa dipesan oleh Andika, yang artinya semua orang benar-benar melihat sosok Aisuke. Setelah dari kedai, mereka berdua mengunjungi sebuah bioskop, di mana tempat ini adalah satu-satunya tempat yang sering Aisuke kunjungi di masa hidupnya. Tapi sayangnya setiap hari Selasa bioskop itu tutup. Mendengar itu, Andika pun langsung menghibur Aisuke untuk tak bersedih karena dia bisa datang ke bioskop itu bersama-sama di hari berikutnya. Setelah itu mereka berdua pergi ke pantai, di mana ini adalah tempat yang paling dinantikan Aisuke. Dia mengucapkan terima kasih atas kebaikan Andika padanya. Kemudian mereka berdua pun saling berpelukan. Andika pun merasa heran kenapa semua permintaan Aisuke terkesan buru-buru. Karena saat Andika mengajak Aisuke kembali berkencan di waktu lain, dia terlihat berusaha menyembunyikan kesedihannya. Ketika ditanya apakah mereka masih bisa bertemu, Aisuke pun hanya diam tanpa memberikan jawaban. Tapi bagi Aisuke hari ini adalah hari yang paling bahagia dan tak pernah ia lupakan. Ketika Andika tidur, Aisuke mendekatinya dengan raut wajah yang sangat sedih. Seperti apa yang sudah dikatakan Misaki, kedekatan Aisuke bisa menyebabkan hal buruk bagi Andika. Dan jika itu terjadi, maka akan menimbulkan penyesalan lain dalam diri Aisuke. Jadi Aisuke memutuskan untuk meninggalkan Andika melalui pintu gaib yang diarahkan Misaki sebelumnya. Walaupun berat, tapi Aisuke merasa Andika telah memberinya kebahagiaan tak terlupakan, sehingga dia bisa beristirahat dengan damai. Karena cintanya terlalu dalam, dia merasa sulit untuk mengucapkan secara langsung kepada orang yang ia sayangi. Walaupun kata-kata itu sebenarnya simpel, namun begitu sulit diungkapkan kepada orang yang dia cintai. Akhirnya dia mempatuk Andika, dan ini adalah patukan pertama dan yang terakhir. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebahagiaan yang diberikan Andika selama ini. Keesokan harinya, Andika terbangun dan tak merasa curiga apapun. Tapi dia merasa gelisah setelah sekian lama dia tidak melihat Aisuke dan dia mencari kemana-mana tapi itu sia-sia. Ya, pada akhirnya Andika pun menemui Misaki dan menanyakan keberadaan Aisuke. Misaki menyatakan bahwa kedekatan mereka sangat berbahaya bagi Andika. Seharusnya Andika jangan memaksa Aisuke untuk tetap menjadi hantu. Dan kepergian Aisuke adalah keputusannya, bukan perintah dari Misaki. Dia hanya memberitahu tentang cara keluar dan bahayanya saja. Mendengar itu, Andika pun pasrah. Dia pun merasa stres setengah mati, gelisah tanpa arah dan bingung mau ngapain. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Okuda. Andika bilang bahwa dia telah kehilangan hantu itu dan berharap Okuda bisa memberitahu latar belakang gadis itu. Okuda yang sebelumnya juga pernah melihat Andika bahagia bersamanya, akhirnya terpaksa memberitahukan siapa sebenarnya Aisuke. Keesokan harinya, Andika ke makam Aisuke dan membakar dupa di sana. Terlihat di batu nisan itu tertulis sebagai keluarga Arai. Tapi Andika malah marah karena Aisuke membawa sandalnya tanpa izin. Tapi setelah itu, dia menangis sejadi-jadinya karena semua kenangan bersamanya sulit dilupakan. Dia juga merasa pertemuan ini seperti mimpi yang seharusnya tidak pernah terjadi kepadanya.
Singkat cerita, Aisuke akhirnya kembali bekerja seperti biasa. Tapi dia berpapasan dengan Kanan yang sekarang sudah punya pacar lain. Namun Andika nggak peduli sama sekali karena baginya wanita seperti Kanan lebih berbahaya daripada kuntilanak. Beberapa tahun kemudian Andika pergi ke bioskop untuk mengenang Aisuke. Tapi di sana tanpa ia sadari ada sosok gadis cantik berambut pendek yang tidak bisa lepas memandangi Andika. Dan terlihat wajahnya mirip sekali dengan Aisuke. Gadis itu menatapnya seperti memiliki kenangan indah bersamanya. Akhirnya dia pun nyengir. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.